Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Sekarang kita masih ngomongin ya saham untuk membuat data, untuk membuat tools analisa MM ya. Datanya yang akan kita angkat sekarang hari ini tentang si kepemilikan bulanan. Oke, datanya dari kasih. Ini ada linknya. Kemudian foldernya sudah kita jabarkan di sini, di lokasi ini. Nah, ini kasihnya tempat lokasi downloadnya. Kan ada kepemilikan efek ini, kepemilikan ini, gitu ya. Terus yang ini adalah nanti di dalamnya itu ada semua kode-kode yang dipakai di sini. Ini misalnya ini IS, CP, PF itu ada di situ. Nah kan, nah ya, cukup ya. Kemudian di sini dia menggunakan termnya lokal dan foreign. Tapi kalau di BI itu menggunakan termnya domestik kalau setahu saya. Kita lihat saja di sini ya. Nah ini kan domestik nih, foreign ya. Ya ini foreign, ya, sell by investor ya. Nah, di investor type ini namanya investor type domestik kan foreign itu ya. Kita bisa mulai coba mengambil datanya itu ya. Nah, ini di enable dulu. Ini lokasinya. Kita bisa mulai dengan mengambil salah satu contoh file supaya nanti kita bisa pakai untuk membuka semua filenya. Kita jadikan function ya. Ini menu data, get data from file, text, CSV, pilih salah satu lokasinya. Misalnya kita ambil dari tadi lokasinya di sini ya. Ya sudah keluar, nanti dia akan bacakan. Ini dia sudah tahu bahwa delimiternya itu dan segala macamnya ditransform, keluarlah dia di sini. Ini nanti akan jadi satu function, nanti kita akan membentuk dia jadi function gitu. Kita namakan mirip yang ini aja deh. Hanya sekarang depannya namanya adalah HM Walter Monley gitu ya. Oke, ini filenya seperti ini. Ini nanti akan kita ganti-ganti dalam membentuk functionnya. Ini baris pertamanya header sesuai dengan itu. Kita bisa naikkan dia jadi headernya ya. Caranya adalah di transform use first row as header, diklik panah kecilnya, kita pilih ya use first row as header. Nah, dia sudah jadi. Oh, tipe datanya masih yang itu. Kita akan menggunakan si kolom-kolomnya ini. Ini di sini ini ada dua kolom total. Ini totalnya untuk lokal, ini totalnya untuk foreign gitu ya. Jangan lupa nanti lokal itu akan kita ganti jadi domestik ya supaya termnya sama dengan si broker summary nanti. Yang depannya kita butuh broker summary ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah promote header. Jadi nanti ada dua lokal, saya pakai dulu yang bisa pakai si kolom-kolom yang dibutuhkan ya. Kolom pertama tanggal saja ya. Ini tanggal data ya. Oke, kode kita pakai ya. Kode ini kita ganti namanya jadi saham. Ini tipe tidak kita pakai, price enggak, check number enggak. Nah, kita bereskan yang total. Kita jadikan lokal total. Supaya namanya punya pola ya. Nah, ini kolom kedua. Nah, ini range total. Gitu. Nah, kita sudah punya. Sekarang kita filter dulu data-data yang akan kita pakai.
Yang pertama itu adalah si tipenya, kita akan pilih dia adalah equity gitu. Nah ini filternya pilihnya equity, ya saya besarkan dikit. Kemudian yang berikutnya adalah ini text length-nya, ini apa panjangnya, length-nya ini 4 isi yang kolom saham itu, maka text length dari kolom pertama saham sama dengan 4. Mana tokennya yang text length dari saham sama dengan 4, ini ada petunjuknya di sini. N-nya, oke, kita tambahkan N di sini. Oke, dah. Nah, jam 3 ngantuk. Sekarang kita pakai yang dibutuhkan saja ya. Yang tidak dibutuhkan dibuang. Nah, karena yang lebih sedikit adalah yang tidak dibutuhkan, kita blok yang tidak dibutuhkan. Klik kanan, remove column. Sudah remove column. Baru kita ubah tipe datanya yang saham dulu. Ini kita pastikan dia selalu uppercase, gitu ya. Dan kita bisa tambahkan juga di sini untuk di trim. It's itu extreme. Nah, kalau dia ada yang nggak beres, ya ini ya, udah teks ini sudah nih. Yang tanggal ini kita akan ubah dia, dan dia change type using local. Saya akan jadikan dia date. Ini nama bulannya bahasa Inggris, jadi saya pilih English United States. Oke, sudah jadi tanggalnya. Ini kolom yang lainnya tentu akan kita ubah juga dia jadi jadi apa namanya, jadi bilangan bulan, whole number. Tapi kalau ke kanan sana kan nanti jadi panjang banget ya kan, padahal kita akan butuhnya dia ke bawah. Kita turunkan dulu, yang penting 2 ini sudah jadi. Oke, kita akan blok 2 kolom tanggal dan saham, yang sisanya adalah nilai-nilainya tadi. Ini kita ambil foto, ambil vote other column gitu ya, ambil vote other column tadi. Ini jadi begini, kita ganti ya. Di sini namanya tadi, di sana investor, yang di sini di lembar sahamnya sudah tuh. Oke, di sini kalau kita mau ubah-ubah, kita bereskan. Investornya ini terdiri dari 2 part. Yang satunya lokal foreign, yang nanti lokalnya akan kita ganti jadi domestik. Satunya adalah si tipe investornya. Oke, kita split dulu. Ini mesti ditransform ya, transform split berdasarkan spasinya. Itu oke, udah jadi keluar. Kita kasih nama, yang satunya adalah foreign domestic FD seperti yang digunakan di BI. Kemudian yang berikutnya adalah investor type gitu ya. Ini sudah, kita akan buat dia jadi huruf besar juga supaya standar gitu. Oke, FD-nya kita bisa ambilkan, ini masih ditransform ya. Kita akan ambilkan huruf pertamanya saja, first karakter sebanyak 1. Oke, kemudian ini bisa, ini kan sudah ada di sini nih formulanya. Kita ngambil 1, baru kita ganti text replace di situ. Belakangnya sini apps-nya koma, yang namanya L kita ganti dia jadi D. Oke, tutup kurungnya. Sudah. Sekarang yang lembarnya kita ubah tipe datanya jadi whole number. Gitu. Ini kita sudah dapat semuanya. Sampai di sini sudah bisa dapat. Ini ada tipenya, ada ini sudah jadilah. Ya cukuplah sampai sini ya. Oh, kita tambahkan kalau
asalnya si data nanti dipakai ya. Data tanggal akhir Desember akan dipakai di Januari tahun depan, oke? Jadi bulan depannya kita akan tambahkan di sana add column periodenya, pemakaiannya, yaitu sepanjang Januari 2025 gitu ya. Berarti kita akan ke end month bulan depannya. Nah, ini kita add column. Ini nggak ada nih. Kita mau cari end month-nya itu pasti end month-nya. Nah, ini end of month gitu. Tapi ini bulan ini. Ini bulan ini nih, ya. Jadi kan nggak bisa kan? Ya. Kalau kita add this, nih, add column si tanggal, kita mau add this saja, kan juga nggak ada tuh di, nah, kan nggak ada kan? Ya. Jadi kita bisa buat custom ya di sini ya. Kita akan namakan YM begitu. Jadi hanya year dan month-nya saja. Oke, kita add days, add month, add month. Gitu. Waduh, ini kok malah jadi double. Add month. Nah, gitu. Kolom tanggal akan kita tambahkan 1 bulan. Ini kalau kita oke sudah keluar ya di akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya ya. Dari sini baru kita akan ngambil dia jadi bentuk YMM. Oke. Ini banyak cara. Banyak caranya. Oke. Misalnya begini. Date to text. Gitu loh. Kita format dia jadikan teks. Berarti kita bisa milih di sini tambah begitu, tutup burungnya, ini tipenya teks, itu sudah dapat. Kita ubah dia dari teks menjadi number, berarti ini number from text gitu. Ini mana tadi, nah ya disitulah itu udah tutup burung, koma. Sekarang type-nya pakai bilangan bulat ya, integer, nampak titik type. Nah nih, nah inilah dia. Kita akan makainya nanti kalau mau ngambil data berdasarkan si YM ya. Kita bisa atur-atur ini kolomnya, misalnya YM-nya dulu, habis itu tanggal, saham, FD, filter type, baru lembarnya. Klik remove auto column. Nah, kita sudah susunkan datanya. Sampai sini sudah selesai. Ini sudah bisa dipakai untuk mengambil semua data. Ya, jadi kita ubah ke function ya, nama depannya sudah jadi fn loh. Kita tinggal edit saja ya untuk functionnya, advanced editor, yang source-nya kita copy 1 baris, pastekan di atasnya, yang di atasnya bisa kita matikan dulu. Untuk cadangan nanti ini kita buatkan variabel untuk file contents-nya, file sn, kirim dia, delete gitu ya ceritanya. Sedangkan file contents ini bisa kita hapus dengan variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya file. Oke, kan sekarang kita sudah punya di sana. Oke, ini kita buatkan satu grup untuk mengolah. B adalah holder money nya kasih gitu. Nah, kayak sini. Oke, nah ini holder monthly-nya kita masukkan ke raw file. Nah, sekarang berikutnya, karena kita mau mengambil banyak file, kita butuh path-nya. Ini ada punyanya raw path, nah, duplicate saja. Masukkan ke bawah, ganti namanya menjadi HM. Oke, kita tinggal sesuaikan source-nya. Tadinya dia filter 1, sekarang filternya 2. Ini filternya 2. Sudah? Sudah? Nah, ini sudah bisa kita pakai. Nanti kita copy lagi dari raw files ya.
ini raw files kan dia source-nya. Oh, ini belum diganti sekalian. Berarti ini di raw filesnya yang RS ya. Ini yang RS nih kita ganti dulu ya. Dia supaya mengambil RS raw path. Ini saya tulis di sini RS kalau oke. Jadi dia sudah langsung ngikutin. Ini kita bisa duplicate saja. Karena kita sudah punya ya. Jadi yang belum nonton ya nanti caranya urutannya itu sama lah seperti itu ya. Oke, saya akan ganti dia jadi HM. Nah, kita nggak usah merhatiin yang bawah, yang penting tuh yang di atas dulu. Di sini RS-nya kita ganti jadi HM, gitu. Oke, nama filenya sudah di lowercase, kita sudah ada filternya. Nah, filternya di sini akan kita ganti ya. Kita akan buang ini semuanya. Oke, kita buang dulu semuanya nih, sudah jadi lower text. Gitu. Kita hanya butuh ngambil nama file ini filter dulu ya. Filternya adalah kita sudah lowercase itu di filternya ini txt text filter equal to titik txt gitu. Oke, dah gitu dulu. Baru kita tambahkan di sana. And dia selalu diawali oleh kolom name, itu diawali oleh text start with yang namanya kolom name itu dengan bunyi balance gitu ya. Nah, jadi kita sudah terfilter situ. Sekarang kita akan mengambil potongan angka ini sebagai nama filenya ya. Ini adalah di antara pos dan titik. Kita ekstrak dia, transform, ekstrak between delimiter dari pos sampai titik. Di antaranya itu kita ambil. Ini sudah jadi ini. Kita nggak butuh tanggal di sana. Karena tanggal datanya sudah ada di dalam sana yang lebih bagus kalau itu memang bisa. Karena dia bulanan ya, kita nggak tahu posisinya tanggal ngambilnya kan. Oke. Oke, tapi kalau mau pakai yang ini yang di dalam sana nggak kita ambil pun boleh. Itu bebas saja sih ya. Pada contoh ini kan ini sudah ada. Sekarang kita nggak usah itulah. Sekarang kita mau ngambil langsung saja si kolom ini ya. Kita mau mengubah setiap file yang di kolom konten ini binary-nya akan kita jadikan dia tabel data. Kita akan baca dia dengan fnhm raw read file ini ya. Caranya di add column, di info custom column yang sudah kita buat tadi, kasih namanya data seperti yang di raw files tadi. Functionnya pilih yang hm. Ini kolom name-nya binary filenya ada di kolom konten ya, binary-nya ya, txt-nya ada di situ. Oke, dan dia akan mulai baca. Ini sudah keluar. Jadilah sudah nih ya, bagian raw file sudah ada. Ini kan butuhnya raw data. Kalau raw data itu kan tinggal diambil, di-expand, diubah gitu ya, terus dihitung-hitung. Oke, gitu kan. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Kita akan reference. Sekarang namanya adalah data. Kita cukup sampai sini aja dulu nanti ya. Data, gitu ya. Kemudian kita akan ambil kolom yang kita pakai saja, hanya name dengan si data saja. Ini klik atau remove other column sudah, terus kita buka. Ini use original dihilangkan, load more, udah semuanya kita pakai semuanya. Inilah dia datanya. Kita tinggal ubah tipe datanya. YM-nya itu adalah mana ini? Paling enak di sini. Nah, YM-nya itu whole number, tanggal itu tipenya date, kemudian saham tipenya text. Oh, sampai sini. Ini text, gitu. Kemudian yang lembarnya adalah whole number lagi. Ya, sampai sini sudah selesai datanya. Biasanya nanti kita kan akan butuh untuk kita bisa mulai tahu caranya ngambil data untuk ditampilkan.
kita biasanya butuh data di situ ya kan. Nah, tinggal di reference saja, kita bisa pindahkan ke atas sana untuk jadi nama filenya data HM, tapi bentuknya yang akan kita tampilkan nanti enggak seperti ini gitu ya. Kemudian data ini butuh dimensi, karena dimensinya yang dipakai di sini adalah FD dan investor type. Ini relatif tetap, beda dengan yang date dengan saham yang lebih sering berubah. Ya kan, ada yang delisting, ada yang IPO gitu ya. Kalau saham itu ada yang spin off. Nah, kalau yang ini kan relatif tetap nih, domestic, foreign. Maka ini kita bisa buatkan di satu tabel yang tetap juga di luar sana. Oke, termasuk nanti kita akan membutuhkan satu pemetaan dari dua kolom ini ke kelompok market makernya, akan kita masukkan ke market maker apa, misalnya market maker foreign, market maker domestik, atau dia retail, atau dia korporasi lokal atau foreign gitu kan. Kemudian dia itu termasuk retail atau big player untuk yang individu lokal gitu ya. Nanti yang individu foreign akan kita masukkan kemana, itu kan butuh dipetakan ini ya. Nah, jadi paling kita hanya akan membuatkan alat bantu aja. Kita buatkan alat bantunya, kita mendapatkan semua kombinasinya. Ini saya ganti namanya sekarang. Ini hanya temporary ya. Temporary pasti akan kita hapus lagi. Ini saya hanya ambilkan untuk FD dan investor type. Remove order column, kemudian ya, di remove duplicates. Oke. Kok remove duplicate-nya cuma satu kolom. Di blok dulu semuanya, baru remove duplicate. Transform, home, remove duplicate. Nah, kita akan dapat kombinasinya ya. Gitu ceritanya. Sampai di situ dulu. Oke. Kita bahasnya sampai situ. Ini kita keluarkan dulu. Terus enable tool, only create connection, bisa saya save. Oke. Karena keluarnya sudah jadi, kita akan tampilkan yang ini nanti. Kita akan tampilkan yang temnya dulu ke satu sheet baru untuk sebagai tempat si anunya. Ini di sini juga boleh sebenarnya di bagian kanan kanannya sini kan. Nah, sini aja deh juga boleh deh. Oh, ini cuma mau bikin petanya aja kan. Saya hapus dulu yang buat sini aja ya. Kita di sini temnya itu. Ini saya tampilkan dulu agak ke kanan. Table saja di situ. Di middle time-nya dah dia tekan baca keluar sudah. Oke. Ini sudah bisa tato, kita unlinkkan dulu. Oke, ini sudah di unlink, ini sudah bisa dihapus. Nah, kita nggak butuh itu ya, kita nggak butuh. Nah, kemudian ini si query-nya sudah oke. Kita akan buat yang namanya ini kan kolom FD ini kan, ini kolom FD. Kita copy jadi satu kolom baru untuk dimensi baru, taruh aja sini ya. Kita paste, terus kita ubah dia jadi Excel table. Kita ganti namanya jadi misalnya ini dim FD gitu. Ini data duplicate. Nah, jadi kita bisa tambahkan ID-nya misalnya. Di sini kita kasih kode, waduh, lah. Kita harus tambahkan satu kolom ke kanannya, bisa nggak dia? Insert kolom to the left. Oh, ini karena ada dia. Oke, kita pindahkan. Misalnya karena dia nih, aduh. Ini kita pindahkan dulu. Turun dikit. Nah, kolom to the left. Nah, sini kita kasih ID FD. Kemudian misalnya ini satu, ini dua, gitu ya. Ini deskripsinya FD test. Ini misalnya domestik. Yang di sini foreign. Nah, berikutnya
Kita akan mengambilkan si investor type, copy saja, dia taruhnya di sini deh, ke sini pasti. Nah tadi Stefanus, kita ubah dia jadi Excel table hash header, kasih nama tim investor type. Ini remove duplicate dulu, duplicate, ya itu dulu deh. Nah, ketemu, kita butuh ini kurang turun dikit, nah turunin lagi dikit, insert select down, nah cukup. Ini kita tambahkan insert to the left, ini ID inf type gitu. Nanti kita akan buat kelompoknya gitu ya. Kemudian di sini inf type deskripsi gitu ya. Nah ini bisa anda buat lah nanti ya, dilengkapi lah. Oke, saya naikkan dulu, delete shift cell. Oke, pemetaannya ntar ya. Ini inf type biasanya total 99 aja individu. Nah, individu tuh 50 misalnya. Kemudian korporasi biasanya 10. Ini kalau saya loh ya. Sedangkan yang lainnya itu akan saya kelompokkan dengan tingkat aktifnya. Nah, biasanya itu yang dia selalu relatif aktif itu ke fund manager, itu insurance, investment bank dulu 21. Kemudian pension fund, ini kalau yang asing biasanya dia ada pension fund, mutual fund yang mereka buat, misalnya MSCI yang pakai itu kan, yang asing. Nanti sama yang insurance enggak terlalu sih, other biasanya ya, other kita kasih 29. Oke, sedangkan sisanya kita akan kasih nomor mulai dari 31, itu sekuritas, terus ada asuransi, kemudian ada foundation. Oke, nah tipe investor kan tadi sudah dilihat ya, dikasih ya. Ini namanya insurance, asuransi, corporation, ini pension fund gitu. Ini investment bank, individu, mutual fund, reksadana yang biasanya dibuat oleh fund manager. Ini securities, ini si sekuritasnya ya, securities. Jadi bukan broker, ini bukan ya, ini perusahaan brokernya itu sendiri, si sekuritasnya itu sendiri ya. Terus ini foundation, ini di sini others. Nah ini total. Oke, gitu. Nanti kita akan petakan dia ke sini nih. Petakan dia misalnya jadi grup MM. MM itu untuk yang domestik mulai dari individu kita pasang 5 dia retail, dan big player. Ingat ya, misalnya kayak akun yang pakai nama Pak Boy Toyer atau Pak, pasti dia pakai nama individu, tapi kita nggak bisa masukin dia sebagai retail kan. Nah, dia sebagai big player gitu ya. Kemudian untuk total itu kita kasih 9 total, yang ini juga 9 total, supaya nanti jadi total dari F dan D, total sum sekaligus-nya gitu ya. Individu yang di sini kita akan masukkan dia masuk ke dalam MM-nya domestik saja, karena biasanya ini orang lokal yang punya saudara atau punya anak dengan keluarga negara luar negeri, dia taruh di luar negeri, kemudian dia pakai akunnya untuk menggerakkan sahamnya dia sendiri ya, gitu ya. Jadi maka kita masukkan. Sedangkan yang murni foreign yang individu itu biasanya kecil. Individu foreign yang besar-besar, murni yang orang londo beneran, biasanya dia masuknya sudah sebagai foreign lewat misalnya JP Morgan atau lewat
banker atau lewat apa gitu ya. Mereka biasanya ada di sana tuh reksadananya atau apanya gitu ya. Oke, oke. Yang untuk lainnya di sini asing kita korporasi, korporasi kita kasih nama, nah 7 saja dulu ya. Oke, ini corporate F, crop F gitu ya. Berarti yang lokal kita masukkan dia ke 7 corporate D. Karena korporasi itu dia tidak aktif, tapi kan kita butuh lihat kalau korporasi foreign-nya seberapa banyak yang nanti tidak aktif atau yang aktif ya. Yang lainnya kita bisa masukkan ke mana? Ke ini foreign dulu, foreign, itu kita bisa kopikan ke yang kosong-kosong. Kemudian yang MMD-nya ini kita akan masukkan dia ke sini semua ini dulu. Investment bank itu di Indonesia sebenarnya nggak ada. Jadi ini biasanya investment bank ini di sini akan diisi oleh bank-bank, perusahaan yang bentuknya bank, misalnya Mandiri, BRI, BNI, dia memiliki si BRIS misalnya, gitu ya. Si BRIS itu dimiliki oleh 3 itu, maka nanti masuknya sebagai investment bank. Padahal dia dipikirannya seperti korporasi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita biar tempatkan dia di MMD-nya dulu ya. Nah, nanti kalau sudah dipakai baru. Oke, kayaknya sampai situ dulu. Nanti setelah itu ini kita bisa bawa ke sana, kasih nama. Oh, saya kasih nama dulu teh. Kasih nama yang bagus. Di sini kita kasih nama HM beta Inf-type FD Inf-type ya. Baru deh saya bawa saya table yang ini kita hapus. Oke, kita akan masukkan dia di sini deh. Sampai situ dulu. Ini kalau mau di ini juga boleh deh. Ini ya, agak panjangan dikit. Ini semuanya tipenya teks. Tipenya teks gitu ya. Ini akan dipakai oleh si data HM. Kita analisa data HM. Oke, lebih lanjut. Itu nanti aja udah panjang begini, capek ngomongnya. Dan besok lagi ya. Oke, langsung dulu. Ini jadi dia masih bentuknya connection semua ya, belum ada yang dikeluarkan gitu. Kita bisa save dan kita akan bahas lebih lanjut tentang si pembentukan si meter dengan berbagai asumsinya ya di video berikutnya. Oke, sih.